Dikatakan bahwa untuk tetap fokus selama sholat, seseorang harus membayangkan bahwa Allah sedang melihat mereka. Kemudian mereka harus berusaha mencapai tahap fokus di mana mereka juga mampu membayangkan berdoa langsung kepada Allah. Pertanyaan saya adalah, bagaimana seseorang harus membayangkan Tuhan untuk mencapai tahap itu? Karena Tuhan bukanlah makhluk fisik. Masalahnya adalah, ada banyak hal. Bisakah Anda melihat udara? Apakah Anda bisa bernafas? Anda bisa bernafas, bukan? Anda memahami bahwa tanpa udara, tanpa oksigen, saya tidak bisa hidup. Anda sedang belajar ilmu biomedis, bukan? Jadi bisakah Anda hidup tanpa oksigen? Tidak. Di mana oksigen? Bisakah Anda melihatnya? Saya tidak bisa melihatnya. Tidak kan? Meskipun demikian, Anda percaya bahwa itu ada. Jika ada sesak di sini, maka Anda akan keluar ke udara terbuka. Bahwa mungkin jika saya mendapatkan oksigen, saya akan merasa lebih baik. Jika terjadi kecelakaan, jika seseorang pingsan, maka Anda berkata, menyingkir, biarkan angin masuk. Di mana angin yang datang itu? Ini berarti bahwa tidak semua hal terlihat. Jadi Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Suci bahwa engkau tidak dapat mencapaiku. Aku dapat mencapai hamba-hambaku. Bagaimana dia mencapai? Allah Ta'ala memiliki metodenya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, dengarkanlah aku, lakukanlah seperti yang aku katakan, ikutilah perintah-perintahku, sembahlah aku, penuhilah hak-hakku, kemudian aku akan mencapai matamu, aku akan mencapai penglihatanmu, kemudian aku akan terlihat. Jadi, untuk ini, pertama-tama Anda harus berusaha. Anda harus berusaha untuk melakukan segala sesuatu. Ini adalah sebuah usaha. Allah Ta'ala juga telah berfirman dalam Al-Quran Suci bahwa kalian harus mencari jalanku dan untuk itu kalian harus melakukan jihad. Sekarang, kalian harus menilai apakah kalian telah melakukan jihad itu atau belum. Ada banyak di antara kalian, jika mereka melewatkan salat fajar, salat subuh, mereka berkata, tidak masalah, kami dapat mengerjakan 4 salat yang tersisa. Jika mereka melewatkan salat zuhur atau asar, mereka berkata, tidak masalah, jika kami ingat di malam hari, kami akan menggabungkannya dengan maghrib. Hari-hari musim dingin telah tiba, sekarang lebih pendek, dan karena tidak ada waktu dan saya sedang duduk di bis, seseorang merasa malu. Orang-orang akan berkata, apakah Anda salat sambil duduk di sini? Atau jika Anda sedang duduk di kereta, orang-orang secara relatif lebih sedikit menggunakan kereta dan kebanyakan menggunakan bis. Atau jika mereka menyetir sendiri, mereka akan merasa kesulitan. Dan karena hari-hari telah menjadi lebih pendek, mereka akan menemukan diri mereka dalam kesulitan. Jadi alih-alih berdiri di sudut atau berdiri di stasiun pengisian bahan bakar atau di universitas Anda atau di tempat lain untuk salat, dalam rasa malu itu Anda tidak salat. Jadi ketika hal-hal seperti itu terjadi, lalu dari mana Allah akan terlihat? Pertama-tama Anda harus mengembangkan iman. Allah telah memerintahkan bahwa kalian harus beriman pada yang gaib. Jadi pertama, percayalah bahwa aku hadir. Dan kemudian amati seluruh dunia, bumi kita, dan planet-planet yang berbeda, dan alam semesta ini, bagaimana seluruh sistem ini berjalan. Allah Ta'ala berfirman, seluruh sistem yang aku jalankan, bangunan-bangunan kalian, atau ketika kalian membangun dinding atau pilar, kalian meletakkan atap di atasnya. Allah berfirman bahwa langit ada di atas kalian, dan tanpa penyangga apapun. Ada sistem, bukan? Ya, dan itu berdiri di bawah gaya gravitasi, bukan? Seluruh sistem bekerja, dan Allah Ta'ala juga berfirman bahwa itu bergerak maju. Dalam Al-Quran, dijelaskan dengan sangat mudah bahwa itu bergerak dalam siklusnya, dan ada gerakan di dalamnya, perlahan dan bertahap. Ini sangat lambat sehingga ketika suatu saat tiba, ketika jaraknya mungkin sedikit terganggu, maka hari kiamat akan datang. Lalu apa status kita? Allah Ta'ala berfirman bahwa kalian yang hidup di bumi, kalian berfikir tentang bagaimana menyembah Allah Ta'ala, fikirkan tentang fakta bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan alam semesta dan telah menciptakan banyak alam semesta seperti itu. Di galaksi kita, bumi kita bahkan tidak memiliki kapasitas untuk dikenali. Jika Anda melihat peta galaksi, tertulis bahwa bumi kita berada di suatu tempat di sini. Anda dapat melihat titik-titik yang berbeda. Jika Anda berpikir dalam kapasitas ini, maka seseorang berpikir bahwa, ya, saya adalah sesuatu yang sangat kecil. Saya adalah sesuatu yang tidak memiliki status. Namun meskipun demikian, Allah Ta'ala telah memberkati kita dengan begitu banyak hal. Dan kemudian memikirkan hal ini, kita berpikir tentang Allah Ta'ala. Hanya mengatakan kepada Allah Ta'ala bahwa saya harus lulus ujian, dan kemudian pada saat itu Anda mulai berpikir tentang doa-doa, Anda mulai melaksanakan 5 salat, sementara meninggalkan hari-hari lainnya. Atau jika Anda berpikir tentang berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan, maka Anda berpuasa dan kemudian Anda berhenti membaca Al-Quran, seolah-olah mengatakan, apa itu Al-Quran dan apa hubungannya dengan saya? Siapa Allah Ta'ala?
Dalam kasus seperti itu, Anda tidak akan dapat mengenali Allah Ta'ala dengan cara ini. Sekarang Anda sedang berusaha untuk belajar. Jika Anda melewatkan sebuah kuliah atau Anda tidak mempersiapkan catatan untuk sebuah kuliah, maka ujian Anda akan hancur. Kemudian Anda mengatakan bahwa ujiannya tidak baik. Saya harus mengerjakan 7 pertanyaan. Dan saya hanya menyelesaikan 6 dari 7 pertanyaan. Dan 1 tertinggal. Jadi mungkin saya tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Dan kemudian Anda mulai menangis karenanya. Ini yang terjadi, bukan? Atau jika sebuah pertanyaan tidak benar, maka Anda mulai menangis karenanya. Ketika Anda memandang Allah Ta'ala dengan cara ini, maka Anda akan memahami bahwa, ya, Allah Ta'ala ada di sana, dan saya harus menangis di hadapannya. Ketika saya menangis, situasinya akan berubah, dan Allah Ta'ala mengubahnya. Saya telah mengalami pengalaman yang sama dengan diri saya sendiri. Ujiannya sangat buruk, saya menangis dan saya berdoa, dan ini ketika saya masih menjadi mahasiswa. Dan keadaan seperti itu muncul sehingga saya lulus. Universitas memutuskan bahwa karena ujiannya sulit, mereka semua harus mendapatkan nilai tambahan. Saya mendapat nilai tambahan dan saya lulus. Jika tidak, saya tidak akan lulus. Ini adalah kekuatan Allah Ta'ala. Beginilah cara Allah Ta'ala menampakkan diri. Jika Anda mengingat hal-hal ini, maka Allah Ta'ala memberitahu Anda bahwa Dia ada di sana. Dan ketika seseorang berdoa dengan cara ini, maka berdoa menjadi menyenangkan.